Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sucidian Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan alat clinical analyzer dan broadcast analyzer. Baik teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama di sini ada clinical analyzer. Apa sih clinical analyzer itu? Clinical analyzer atau clinical chemistry analyzer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kadar analit dalam sampel-sampel biologis secara otomatis menggunakan sistem sequential multiple analysis. Prinsip kerja dari alat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan alat spektrofotometer. Ya, alat yang satu ini bekerja dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Parameter-parameter yang dapat dianalisis oleh clinical chemistry analyzer meliputi gula darah atau glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, kreatinin, ureum, elektrolit seperti natrium dan kalium, enzim misalnya SGOT dan SGPT, dan hormon misalnya T3, T4, dan TSH. Berikutnya ada cara penggunaan alat. Yang pertama, tekan tombol on dan pastikan alat sudah terhubung dengan saklar listrik. Lalu yang kedua, setelah dinyalakan akan muncul tulisan startup pada layar display chemistry analyzer tersebut. Lalu tunggu sekitar 15 menit. Yang ketiga, setelah alat sudah ready, maka akan ada beberapa parameter dalam display. Di tahap ini, kalian tinggal memilih parameter uji apa yang hendak kalian lakukan. Untuk ini tentu disesuaikan ya dengan sampel yang ada. Yang keempat, jika sudah sampel tersebut bisa dilakukan running, kemudian tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Lalu yang terakhir, maka hasil pemeriksaan akan ditampilkan pada layar tersebut dalam bentuk nilai absorbansi dan juga parameter hasil pemeriksaan darah. Bagian-bagian dari alat clinical analyzer. Yang pertama, pada nomor 1 yaitu sampel atau reagent carousel control button. Yang kedua ada sampel atau reagent carousel. Lalu yang ketiga ada probe. Yang keempat ada mixer. Yang kelima ada cuvette, yaitu tempat untuk menaruh sampel yang akan diperiksa. Yang nomor 6 ada probe wash well. Lalu yang ke nomor 7 ada wash station atau tempat pencucian. Yang ke-8 ada shrink. Lalu selanjutnya ada kalibrasi. Untuk clinical analyzer kimia klinik, cara kalibrasinya adalah dengan menggunakan serum kontrol. Serum yang sudah diketahui komposisi dan kadarnya diperiksa dengan menggunakan clinical analyzer seperti memeriksa sampel. Hasil yang didapat dibandingkan dengan kadar serum kontrol. Jika masih dalam range, maka chemistry analyzer masih memberikan hasil yang valid, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa sampel. Selanjutnya ada troubleshooting. Yang pertama, absorbansi tidak dalam range. Lalu yang kedua, selang penghisap macet. Yang ketiga, sistem sampel bocor. Yang keempat, gagal memindai barcode larutan. Pembacaan data. Pembacaan data hasil clinical analyzer merupakan proses interpretasi informasi yang dihasilkan oleh alat tersebut. Informasi ini biasanya berupa nilai numerik untuk berbagai parameter biokimiawi yang diukur dalam darah, urin, atau cairan tubuh lainnya. Kekurangan dan kelebihan alat. Kelebihan dari alat clinical analyzer dapat menganalisis berbagai parameter dalam sampel darah, urin, plasma, atau serum. Hasil analisis dapat diperoleh dengan cepat yaitu dalam hitungan menit. Lalu akurasi dan presisi yang tinggi sehingga dapat memberikan hasil analisis yang akurat dan dapat dipercaya. Dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memantau berbagai kondisi medis. Kekurangannya, harganya yang relatif mahal, memerlukan teknisi yang laboratorium yang terlatih untuk mengoperasikannya, memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa alat berfungsi dengan baik dan menghasilkan hasil analisis yang akurat.
Selanjutnya di sini ada alat yang kedua yaitu blood gas analyzer. Blood gas analyzer adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk menentukan konsentrasi gas yang ada di dalam darah seperti CO2 dan O2, mengukur pH dan juga mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, kalsium, serta klorid. Prinsip kerja alat blood gas analyzer, gas sampel yang diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel secara bergiliran, di mana gas sampel akan dibandingkan dengan gas standar melalui pemancaran sistem infrared, di mana akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi receiver menjadi signal analog. Parameter yang dapat dianalisis dalam blood gas analyzer meliputi pH, gas oksigen O2, karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, elektrolit natrium dan kalium klorida dan bikarbonat. Cara pengoperasian alat. Yang pertama, nyalakan power on, lalu yang kedua, setiap pertama kali menghidupkan alat, lalu kalibrasi dengan cara tekan calibrate, kemudian enter. Alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Lalu yang ketiga, apabila ada sampel pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan, tekan status untuk mengetahui kondisi apakah pH, PCO2 dan PO2 kondisinya oke. Jika oke, sampel langsung dapat diperiksa. Apabila kondisinya UC atau unkalibrasi, lalu lakukan kalibrasi yaitu tekan calibrate kemudian enter. Yang keempat, apabila alat sudah dalam kondisi ready for analisa, berarti alat sudah siap melakukan pemeriksaan. Tekan analyzer, selang penghisap sampel akan keluar secara otomatis, kemudian masukkan sampel bersamaan, tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis, selang akan masuk sendiri. Yang kelima, lakukan daftar islan seperti yang terlihat di layar monitor seperti sampel ID, HB, suhu badan, jenis sampel, FS02 atau volume oksigen yang direlaksasi dengan persen. Lihat daftar kemudian clear 2 kali. Alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat, hasil akan keluar melalui printer. Yang lalu ada komposisi blood gas analyzer. Yang pertama ada ion selektif elektrode modules, yaitu yang pertama ada elektrode pH, memproduksi berbagai tingkatan keluaran yang sebanding dengan pH sampel yang sedang dianalisa. Lalu ada elektrode PCO2, memproduksi voltase yang sebanding dengan konsentrasi CO2 pada sampel. Lalu ada elektrode PO2, menghasilkan voltase yang sebanding dengan konsentrasi O2 pada sampel. Lalu yang kedua ada reagent chambers, yaitu tempat reagen standar dari 2 larutan digunakan untuk mengkalibrasi pH elektroda dan larutan pencuci. Yang ketiga ada humidifier wells, digunakan untuk menjenuhkan gas yang akan digunakan untuk mengkalibrasi elektroda PO2 dan PCO2 dengan air. Yang keempat ada sample input port, sebagai tempat di mana sampel dimasukkan untuk dianalisis. Yang kelima ada peristaltic pump sebagai pompa untuk memberi tekanan pada roller ketabing. Yang keenam ada waste module untuk mengumpulkan limbah setelah dianalisis. Selanjutnya ada kalibrasi. Blood gas analyzer atau analisa gas darah dikalibrasi setiap akan digunakan. Prosedur kalibrasinya yang pertama tekan CAL1, lalu yang kedua tekan CAL2, alat dalam keadaan kondisi ready. Selanjutnya ada troubleshooting. Standar tidak masuk. Penanganannya dengan cara verifikasi beberapa persen masa pemakaian kalibrator. Lalu yang kedua ganti cartridge kalibrator. Yang ketiga bilas aliran dengan air, deionisasi dan mengkalibrasi ulang analyzer. Yang keempat membilas jalur aliran. Yang kelima kalibrasi detektor udara. Jalur aliran tersumbat karena gumpalan sampel dan penggunaan antikoagulan heparin yang buruk. Cara penanganannya yang pertama membilas masing-masing jalur aliran atau jalur reagen sampai dengan shrink 30 ml dan selang mikro.
Yang kedua, jika pembilasan sudah cukup, lakukan pengecekan ulang jalur aliran dengan cara menyedot biakan lewat probe. Selanjutnya ada pembacaan data. Yang pertama, mengetahui nilai normal AGD. Yang kedua, buatlah grid SOS. Yang ketiga, tentukan apakah pH dalam keadaan normal, asidosis, atau alkaliosis. Yang keempat, tentukan apakah PaCO2 dalam keadaan normal, asidosis, atau alkaliosis. Yang kelima, tentukan apakah HCO3 dalam keadaan normal, asidosis, atau alkaliosis. Yang keenam, interpretasikan asidosis atau alkaliosis. Yang ketujuh, interpretasikan metabolik atau respiratorik. Yang kedelapan, interpretasikan tingkat kompensasi. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari alat blood gas analyzer yang pertama, hasilnya cepat dan akurat, lalu fleksibel karena wadah sampel bisa disesuaikan dengan kondisi. Hasil pemeriksaan sudah diklasifikasi dalam keadaan normal atau tidak sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Kekurangannya mahal, penggunaannya harus terus-menerus, perawatannya harus rutin dilakukan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi clinical analyzer dan blood gas analyzer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.